20 tahun lebih seri One Piece berjalan sudah. Bisa dikatakan lebih dari 2 dekade, dan selama itu pemburu bajak laut atau wakil kapten dari kelompok topi jerami Roronoa Zoro diperlihatkan sudah beberapa kali berganti pedang. Pergantian pedang itu biasanya terjadi karena pedang sebelumnya hancur atau rusak karena pertempuran, bukan karena dicuri atau tertinggal di suatu tempat. Atau mungkin keinginan Zoro sendiri mengganti pedang itu karena menemukan pedang lain yang lebih bagus. Jauh sebelum Zoro menjadi sakti seperti sekarang ini, di mana dia sudah menguasai haki, dia sering sekali membuat pedangnya rusak. Terkadang pedang itu patah jadi 2 ataupun hancur berkeping-keping saat menahan serangan lawan. Hal ini menandakan kalau level setiap pedang dan kekuatannya memang berbeda-beda. Sang penulis cerita yaitu Oda Sensei tetap menyiapkan tokoh ciptaannya sehebat dan sesuai alur yang dikisahkan. Meski pedangnya sering hancur, rusak, atau apapun namanya, pendekar 3 pedang tetaplah 3 pedang. Walaupun Zoro sering merusak pedang-pedangnya, tetap saja selalu ada penggantinya. Coba saja ingat-ingat kisah petualangan kelompok topi jerami ini, di mana Zoro selalu mendapatkan upgrade skill untuk setiap misinya di wilayah itu. Contohnya ketika petualangan di Thriller Bark, ada pedang baru yang didapatkan Zoro di sana. Pedang itu adalah pedang Shushui, pedang yang membuat peningkatan kekuatan Zoro kala itu. Dan di negeri Samurai Wano, untuk menghadapi kelompok bajak laut Beast, upgrade kemampuan juga didapatkan Zoro. Tak disangka-sangka, pedang legendaris yaitu pedang Enma milik Oden didapatkannya. Padahal dengan pedang itulah Oden berhasil melukai makhluk terkuat di dunia yang kulitnya saja tidak bisa tergores benda apapun. Begitu mendapatkan pedang Enma, maka pedang lama pun ditukar yaitu pedang Shushui. Ke pinggir dulu ya, pedang yang telah menemani Zoro selama beberapa waktu di beberapa petualangan. Dalam perjalanan ceritanya pun terbukti upgrade skill ini membuat Zoro mampu menghadapi wakil kapten bajak laut hewan buas yaitu King. Lalu setelah Wano ini bagaimana selanjutnya? Apakah Oda sudah menyiapkan pedang baru lagi atau cukup dengan Enma saja di petualangan selanjutnya? Apa upgrade skill yang disiapkan Oda selanjutnya? Spekulasi para fans setia One Piece memprediksi bahwa Zoro kembali akan mendapatkan pedang baru lagi. Selayaknya kisah para pendekar, untuk petualangan di tempat baru pastinya musuhnya lebih kuat lagi. Dan senjata pun harus lebih dahsyat lagi. Tidak mungkin pedang yang ada sekarang sanggup melawan musuh yang akan datang. Jika dipaksakan tidak ada upgrade dari pedang, maka apa yang akan didapatkan Zoro di petualangan selanjutnya? Susunan pedang Zoro saat ini adalah Shushui, Wado Ichimonji, dan Enma. Susunan pedang Zoro ini masih sesuai dengan cover One Piece yang dirilis saat chapter 1000, di mana terlihat sosok Zoro, Nami, dan Luffy mengenakan pakaian khas bajak laut. Saat itu Zoro berpose dengan 3 buah pedang. Dan pedang-pedang itu sama dengan pedang Zoro saat ini, yaitu pedang Wado Ichimonji, pedang Enma, dan pedang Shushui. Pasti semua fans setuju jika Oda Sensei paling sering sekali menghadirkan petunjuk dalam setiap cerita yang akan datang. Semacam spoiler atau petunjuk tersembunyi dalam bahasa film dikenal dengan nama Easter egg. Hal-hal seperti itu tentunya bukan sebuah kebetulan belaka, tapi memang sudah dipersiapkan. Kalau sebelum chapter 1000, Oda memberikan gambaran Zoro memiliki pedang-pedang tersebut, dan kenyataannya saat usai perang Wano di mana Zoro berhasil mengalah King, pedang itulah yang dimilikinya. Nah, sinyal pedang Zoro selanjutnya ada pada pembahasan di mana semua orang di Wano setuju bahwa ada kemiripan antara Zoro dengan Ryuma, legenda pelindung negeri Wano. Nah, kalau sudah begini, kira-kira apa yang akan terjadi nih ya? Dengan adanya konfirmasi bahwa Zoro memiliki kemiripan dengan klan Shimotsuki, khususnya Ushimaru dan Ryuma, bukan tidak mungkin kombinasi pedang Zoro pada masa yang akan datang adalah Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Shodai Kitetsu. Karena menurut catatan yang ada, Shodai Kitetsu adalah salah satu pedang terkutuk yang termasuk dalam 12 pedang dengan level tertinggi atau disebut 12 Saijo o Wazamono. Bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini mungkin terjadi atau mungkin tidak juga? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.